ternak uang. Setelah kalian mempelajari basic-basic mengenai laporan keuangan atau financial statement pada modul sebelumnya. Halo, perkenalkan namaku Giovanni Putra, Research Analyst di Ternak Uang. Setelah kalian mempelajari basic-basic mengenai laporan keuangan atau financial statement pada modul sebelumnya, di modul kali ini kita akan mencoba mendalami lebih lagi mengenai laporan keuangan. Beberapa hal yang akan kita bahas pada modul ini adalah, yang pertama, komponen kunci atau utama dari setiap laporan keuangan yang kita sebagai seorang investor perlu perhatikan. Kedua, kita juga akan belajar sekaligus praktek membaca catatan atas laporan keuangan, yaitu dalam bahasa Inggrisnya, Notes to Financial Statement. Nah, dengan membaca CALK atau catatan atas laporan keuangan ini, kalian diharapkan dapat memahami asal-usul setiap angka pada laporan keuangan. Terakhir, kita akan bersama-sama belajar mengenai jenis-jenis fraud atau penipuan dalam laporan keuangan, serta cara mendeteksinya. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya nih, buat apa sih baca CALK? CALK menjadi komponen yang sangat penting bagi laporan keuangan emiten, karena pada CALK lah dijelaskan banyak sekali hal, dari asal-usul angka tertera, sampai dasar aturan atau pencatatan setiap akunnya. Misal, kok bisa ya pendapatan tahun ini 5 triliun? Apa aja yang dijual? Nah, dengan membaca CALK, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat kita jawab. Memang, tak selalu kita harus membuka CALK, tetapi kalau ada akun yang nominalnya berubah cukup signifikan, maka ada baiknya kita membuka CALK. Sebelum kita masuk ke modul nih, ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Pertama, bagi teman-teman yang tidak ada basic accounting sama sekali, lalu bingung nih waktu melihat nama akun, wah ini nama akun apa ya? Ada baiknya kalian membuka CALK nomor 2. Pada bagian itu, dijelaskan asal-usul setiap akun secara mendetail. Berikut hanyalah potongan dari CALK nomor 2 di laporan keuangan PTPP. Jika kalian scroll lebih lanjut lagi, itu akan banyak sekali detail-detail yang bisa kalian baca. Hal kedua yang perlu kalian ketahui adalah laporan keuangan perusahaan yang kerap kalian lihat itu biasanya merupakan laporan keuangan konsolidasi, yang artinya laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan keuangan emiten tersebut ditambah anak-anak perusahaannya, sehingga seringkali akan kita temui kata yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Sepanjang course kali ini, kita akan menggunakan potongan-potongan gambar dari laporan keuangan PTPP kuartal 3 tahun 2020 sebagai contoh. Pertama, kita akan membahas mengenai laporan laba rugi atau bahasa Inggrisnya income statement. Dalam income statement, akun yang paling utama ialah revenues. Revenues merupakan akun yang angkanya mengandung jumlah sales atau penjualan perusahaan tersebut dalam suatu periode. Akun ini menjadi penting karena merupakan representasi dari core bisnis perusahaan. Sebuah perusahaan bukanlah perusahaan kalau ia tidak dapat menjual dan mendapatkan uang, bukan? Maka dari itu, revenues sangat penting. Akun yang tak kalah penting adalah expense, khususnya HPP atau cost of revenues, atau bisa juga disebut sebagai cost of goods sold atau COGS, yang merupakan beban yang biasanya kalian lihat di bagian paling atas dari income statement. Cost of revenues merupakan biaya yang menjadi modal perusahaan dalam mengenerate revenue-nya. Pada laporan laba rugi, seringkali kita melihat akun laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Arti dari kata ini adalah kita sebagai pembeli saham emiten, misal dalam kasus ini PTPP, kita membeli saham PTPP. Padahal dalam laporan keuangan, angka-angka yang tertera adalah gabungan dari PTPP dan anak-anak usahanya. Nah, kita hanya perlu melihat angka yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang memang merupakan hak dari PTPP itu sendiri dan bukan hak anak usahanya. Jadi, apabila kalian mau menghitung rasio, mengamati tren, gunakanlah angka yang ada pada akun yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Mengenai akun revenues, hal yang kalian perlu ketahui atau pelajari adalah bagaimana perusahaan merecognize atau mengakui pendapatannya. Tujuan kita dalam mempelajari revenue dan revenue recognition adalah agar kita sebagai investor tahu dari mana angka itu berasal dan membantu kita mengetahui apakah pendapatannya sudah benar diterima perusahaan atau belum, serta tahu dari mana penghasilan tersebut berasal. Setiap perusahaan memiliki aturan pengakuan pendapatan yang berbeda-beda. Namun secara garis besar, pendapatan diakui saat perusahaan sudah mendeliver jasa atau barang mereka kepada konsumer secara penuh, sehingga perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban apapun. Kita dapat melihat CALK nomor 2 seperti pada gambar untuk mengetahui bagaimana aturan perusahaan dalam mengakui pendapatannya. Seperti contoh laporan keuangan PTPP, pendapatan konstruksi diakui melalui metode percentage of completion, yang artinya misal PTPP memiliki kontrak 2 triliun dan sampai pada tanggal pelaporan, proyek tersebut baru selesai 10%. Maka pendapatan yang boleh diakui hanyalah 200 miliar atau 10% dari 2 triliun. Dalam menganalisa akun revenues, yang paling penting bagi kita adalah untuk melihat CALK. Karena pada CALK kita dapat mengetahui beberapa hal penting, seperti melihat segmen usaha perusahaan apa yang menyumbang pendapatan paling besar, sehingga kita tahu betul core bisnis perusahaannya tersebut. Misal, PTPP memiliki 6 segmen usaha, yaitu konstruksi, EPC, properti, persewaan peralatan, dan energi. Bisa kita lihat bahwa jasa konstruksi masih menjadi core bisnis PTPP karena menyumbang revenue paling besar. Selain itu, jika kita scroll lagi, kita dapat mengetahui pula jumlah pendapatan dari setiap konsumer atau pihak berelasi, serta mengetahui nih customer apa yang jumlah pembeliannya sangat besar dan berpengaruh signifikan. Seperti contoh, dalam laporan keuangan PTPP, PT Angkasa Pura I adalah customer atau consumer yang jumlah pembeliannya melebihi 10% dari pendapatan perseroan. Hal ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa melihat nih dan memperkirakan kepada siapa emiten yang kita investasikan itu bergantung. Selanjutnya kita akan membahas akun expense atau beban. Prinsip dalam pencatatan expense atau biaya adalah matching principle, yang artinya perusahaan mengakui dan mencatat biaya bersamaan dengan pengakuan pendapatan yang berhubungan dengan biaya tersebut. Misal,
Unilever dengan kodenya UNVR menjual barang lalu mengakui pendapatannya. Nah, pada saat yang bersamaan, biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut, misalnya biaya tenaga kerja, bahan mentah, dan sebagainya, harus diakui juga. Nah, kira-kira seperti itu logikanya, teman-teman. Nah, cukup penting bagi teman-teman untuk membuka CLK mengenai beban ini, khususnya beban pokok pendapatan dan beban usaha. Pada laporan keuangan PTPP, CLK ini ada pada CLK 44 dan 45. Dari CLK 45, kita bisa melihat cost of revenues dari setiap segmen usaha PTPP. Kita bisa melihat kira-kira beban apa yang paling besar atau utama di setiap segmennya dan menganalisa apakah perusahaan dapat memaintain biayanya dengan baik over the year. Misal di sini teman-teman bisa lihat cost of revenues yang berhubungan dengan segmen jasa konstruksi dan EPC. Nah, jika di-scroll lagi akan ada detail-detail mengenai segmen lainnya. Selanjutnya di CLK 45 tentang beban usaha, kalian bisa melihat beban penyusutan dan amortisasi yang biasanya tidak tertera secara eksplisit di laporan keuangan, beserta beban-beban lainnya yang termasuk beban usaha. Satu bagian CLK yang berhubungan dengan income statement dan cukup penting adalah CLK tentang informasi segmen. Pada laporan keuangan PTPP, CLK ini ada pada nomor 56. Pada CLK ini, kalian bisa melihat segmen apa saja yang perusahaan miliki. Selain itu, jika teman-teman scroll lagi, teman-teman bisa melihat lebih detail mengenai income statement per segmen tersebut. Sehingga kalian bisa melihat dan menganalisa segmen apa yang paling profitable atau tidak. Sehingga end goal-nya akan membantu kalian untuk memahami dan melakukan bottom-up analisis. Misal, pada laporan keuangan PTPP, meskipun revenue paling besar memang dihasilkan oleh segmen jasa konstruksi, tapi ternyata segmen yang paling profitable adalah segmen EPC. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan kalian ketahui jika kalian hanya melihat laporan laba rugi tanpa melihat CLK-nya. Pada modul sebelumnya, Axel telah menjelaskan bahwa dalam balance sheet terdiri dari 3 hal, harta, utang, dan modal. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang tambah modal, yang artinya untuk mendapatkan harta, sebuah perusahaan membutuhkan pembiayaan, baik melalui utang maupun melalui modal, sehingga harta sama dengan utang tambah modal. Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Komponen pertama dalam balance sheet adalah aset lancar, yaitu aset yang dapat dicairkan ke dalam bentuk kas dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Aset lancar terdiri dari, yang pertama, akun kas dan setara kas, atau bahasa Inggrisnya cash and cash equivalents. Kalian bisa membuka CLK nomor 2 untuk mengetahui apa yang dimaksud perusahaan sebagai kas dan setara kas. Kalau untuk PTPP, kas dan setara kas terdiri dari kas di tangan, kas di bank, dan semua investasi yang jatuh tempo atau bisa dicairkan dalam waktu 3 bulan atau kurang, dan tidak dijaminkan serta dibatasi penggunaannya. Artinya, sangat-sangat liquid, tidak terikat perjanjian apapun, sehingga bisa dicairkan kapan saja. Pada CLK nomor 5 tentang kas dan setara kas, kita bisa melihat lebih detail mengenai proporsi kas di tangan, kas di bank beserta mata uangnya. Kita bisa lihat nih, PTPP tanda punya dolar, punya euro, dan punya dolar Singapura. Dan instrumen-instrumen investasi lancar yang perusahaan tersebut miliki seperti yang PTPP miliki ini. Akun kedua pada bagian aset lancar ialah piutang usaha atau bahasa Inggrisnya trade receivables. Piutang usaha merupakan jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan oleh pelanggannya untuk produk dan layanan yang telah dikirimkan. Apabila kita membuka CLK piutang usaha, seperti contohnya CLK nomor 7 pada PTPP, kita bisa melihat daftar piutang usaha berdasarkan pelanggannya, berdasarkan mata uangnya, dan berdasarkan jangka waktunya. Informasi seperti ini menjadi penting untuk dianalisa, karena kita bisa berkira-kira atau mengekspektasikan, kira-kira perusahaan yang berpiutang kepada kita ini punya kemampuan bayar atau tidak ya? Apakah ada perusahaan yang bermasalah di dalam daftar piutang? Lalu kita juga bisa mengetahui berapa banyak piutang yang sudah mau jatuh tempo, serta risiko kurs apabila banyak piutang yang menggunakan mata uang asing. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan dalam melihat akun piutang adalah menghitung rasio piutang dibagi sales untuk mengetahui seberapa besar atau berapa persen penjualan kita yang dilakukan secara kredit atau piutang, yang artinya sebenarnya penjualan tersebut belum kita terima kasnya. Hal ini penting karena peningkatan signifikan dalam rasio piutang tersebut terhadap penjualannya dapat menandakan bahwa perusahaan mengalami masalah dalam mengumpulkan uang tunai dari pelanggannya. Nah, hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam akun piutang ini adalah CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Angka ini menggambarkan kemungkinan piutang yang tidak tertagih sesuai dengan perkiraan manajemen perusahaan. Perusahaan perlu mencatat CKPN setiap kali mereka mengakui piutang sebagai cara perusahaan berjaga-jaga apabila ada konsumen yang gagal bayar. Jumlah CKPN yang tinggi relatif terhadap total piutang menggambarkan manajemen risiko piutang yang tidak baik oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, akun dalam aset lancar yang cukup penting ialah inventory atau bahasa Indonesianya adalah persediaan. Persediaan merupakan produk fisik yang pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan perusahaan, baik dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, maupun mentah. Akun inventory menjadi penting untuk diteliti lebih jauh karena saat persediaan terjual, angka yang tadinya ada pada akun persediaan di dalam neraca akan dilaporkan dan dicatat sebagai beban, yaitu beban penjualan atau cost of revenues yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba. Apabila kita membuka CLK persediaan, contohnya CLK 12 pada laporan keuangan PTPP, kita bisa melihat stok persediaan yang perusahaan miliki, berapa yang masih mentah, setengah jadi, ataupun berapa yang sudah jadi. Bahkan jika kita scroll lebih lanjut lagi, pada CLK ini kita bisa melihat persediaan bangunan dari segmen usaha realty dan propertinya PTPP ya. Nah, ini adalah sebagian kecil untuk contoh sebenarnya yang ada lebih banyak lagi nih bangunan-bangunan yang kalau kalian baca sendiri nanti. Komponen selanjutnya dari neraca adalah aset tidak lancar, yaitu aset yang dapat dicairkan dalam bentuk kas dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Nah, aset tidak lancar ini terdiri dari yang pertama, aset tetap, yaitu aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan diharapkan dapat digunakan atau memberikan manfaat ekonomi selama lebih dari 1 periode fiskal. Angka yang biasa tertera dalam akun aset tetap di neraca adalah
sebesar harga perolehan. Harga perolehan ini adalah harga aset tersebut dikurangi akumulasi depresiasi, sehingga sudah nilai bersihnya atau dalam akuntansi disebut sebagai book value. Yang termasuk dalam kategori aset tetap adalah properti, pabrik, peralatan, atau bahasa Inggrisnya plant, property, and equipment. Termasuk tanah, bangunan, peralatan, mesin, furniture, dan sumber daya alam seperti sumber daya mineral dan minyak bumi. Apabila kita membuka CLK aset tetap, yaitu CLK 19 di laporan keuangan PTPP, kita bisa melihat secara lebih detail berapa tanah yang dimiliki, berapa bangunannya, mesin, hotel, dan kendaraan yang dimiliki PTPP. Pada bagian ini juga, jika kita scroll, teman-teman bisa melihat secara detail mengenai beban penyusutan. Pada CLK 21, kita juga bisa melihat aset tetap yang merupakan minyak dan gas bumi, karena kebetulan nih PTPP juga bergerak di segmen energi. Aset tidak berwujud adalah bagian selanjutnya dari aset tidak lancar. Aset tidak berwujud bahasa Inggrisnya adalah intangible asset, atau aset yang tidak memiliki substansi fisik, atau mudahnya nggak kelihatan nih asetnya. Nah, biasanya aset tidak berwujud merupakan hasil dari kontrak atau hukum tertentu. Contohnya termasuk paten, lisensi, hak kepemilikan, dan merek dagang. Perusahaan yang bergerak di sektor teknologi biasanya memiliki jumlah intangible aset yang besar. Oleh sebab itu, saat kita menganalisa perusahaan serupa, kita perlu meneliti lebih jauh pada CLK-nya. Misalnya perusahaan memiliki software akuntansi. Hal tersebut dapat dicatat sebagai aset tidak berwujud. Pada CLK nomor 23 di laporan keuangan PTPP, kita bisa melihat lebih detail mengenai apa saja aset tidak berwujud yang PTPP miliki. Misalnya ada software akuntansi, hak atas jalan tol, karena kan PTPP juga giat ya membangun jalan tol, dan beberapa hal lain yang tidak cukup jika dimasukkan di dalam satu frame ini nih teman-teman. Komponen terakhir dari aset tidak lancar yang cukup penting untuk teman-teman teliti dan teman-teman lihat adalah goodwill. Goodwill merupakan bagian dari intangible asset yang paling sering diperhatikan oleh analis. Goodwill muncul ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, dan harga akuisisi lebih besar dari nilai wajar aset dan liabilitas perusahaan yang terakuisisi. Jadi misal, perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan harga 1 triliun. Padahal nilai wajar dari aset dan liabilitas perusahaan B itu hanya 900 miliar. Maka selisih sekitar 100 miliar ini dijelaskan sebagai goodwill dan diakui sebagai aset perusahaan yang mengakuisisi. Nah, pada CLK goodwill di nomor 22 di laporan keuangan PTPP, kita bisa melihat perusahaan apa saja yang diakuisisi oleh PTPP dan menghasilkan goodwill. Kita bisa menelaah lebih lanjut apakah perusahaan yang diakuisisi ini memberikan dampak yang positif bagi operasional PTPP dengan mencari tahu secara terpisah mengenai perusahaan-perusahaan yang diakuisisi tersebut, apa bisnis modelnya, dan sebagainya. Setelah selesai membahas aset, sekarang kita akan membahas sisi liabilitas atau utang. Pertanyaannya, kenapa kita harus mendalami utang? Coba bayangkan, apabila sebuah perusahaan bangkrut, maka perusahaan tersebut akan dipaksa untuk menjual seluruh asetnya untuk kemudian hasilnya dibayarkan kepada para kreditur. Baru jika ada sisa akan diberikan kepada kita, para pembeli saham, secara proporsional. Itu pun jika ada sisa. Sehingga penting bagi kita sebagai pemilik ekuitas untuk melihat apakah perusahaan memiliki jumlah utang yang sehat. Beberapa emiten memang dimaklumi untuk memiliki utang yang besar, misalnya emiten di sektor konstruksi dan banking karena nature usahanya. Sehingga kita tidak perlu kaget jika melihat jumlah utang di perusahaan konstruksi dan banking yang sangat besar. Kita akan mulai membahas dari utang jangka pendek, yaitu utang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun atau di periode yang sama seperti pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Komponen utang jangka pendek yang pertama adalah utang usaha atau bahasa Inggrisnya trade payables, yaitu jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada vendornya untuk pembelian barang dan jasa. Hal yang biasa menjadi perhatian analis adalah tren tingkat hutang dagang secara keseluruhan relatif terhadap pembelian, atau rumusnya adalah utang usaha dibagi COGS. Dengan rasio ini, kita bisa melihat nih, apabila terjadi perubahan signifikan dalam rasio tadi, maka itu menandakan potensi perubahan dalam hubungan kredit perusahaan dengan pemasoknya. Untuk bisa melihat lebih jauh, kita bisa membuka CLK utang usaha. Pada PTPP adalah CLK 25. Pada CLK ini, kita bisa melihat daftar utang usaha yang dimiliki PTPP berdasarkan krediturnya dan berdasarkan mata uangnya. Nah, ini tuh adalah potongan saja karena tidak cukup jika dimasukkan semuanya. Dari sini, kita bisa menilai nih, apakah perusahaan yang menjadi kreditur adalah perusahaan yang sehat. Karena kalau tidak, ada kemungkinan nih kreditur akan menagih paksa utangnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dan sebagainya. Begitu juga kita juga bisa menilai juga risiko mata uang asing. Komponen utang jangka pendek yang tak kalah penting adalah pendapatan diterima di muka atau bahasa Inggrisnya unearned revenue, yaitu pendapatan yang perusahaan dapatkan di muka tapi mereka belum mendeliver jasa atau barangnya kepada customer, sehingga belum boleh diakui sebagai pendapatan. Perusahaan dengan jumlah unearned revenue yang tinggi bisa kita expect untuk punya revenue yang tinggi di masa yang akan datang setelah unearned revenue tersebut bisa diakui. Dengan membuka CLK pendapatan diterima di muka, kita bisa tahu siapa customer dan apa jasa yang harus dideliver oleh perusahaan kita untuk customer tersebut. Pertanyaan yang bisa kalian tanyakan adalah, apakah menurut kalian perusahaan akan mengalami kesulitan mendeliver jasa atau barang tersebut di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan iklim ekonominya sekarang? Karena jika iya, unearned revenue ini tidak akan diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang tanggal jatuh temponya di atas 1 tahun. Sebagian utang jangka panjang akan diklasifikasikan dalam utang jangka pendek. Itulah mengapa kalian biasa melihat akun misalnya, utang bank yang jatuh tempo di bawah 1 tahun pada bagian utang jangka pendek. Itu artinya, misal ada laporan keuangan 2019, utang banknya jatuh tempo di 2021. Maka pada saat itu, utang tersebut akan diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang. Tapi pada saat laporan keuangan 2020 dibuat, utang tadi akan menjadi bagian dari utang jangka pendek. Nah, jadi jangan bingung lagi ya sekarang. Bagian dari utang jangka panjang yang pertama adalah bank loan atau utang bank, yang terdiri dari jumlah utang yang dimiliki perusahaan kepada tentunya bank.
Dengan membuka CLK utang bank, yaitu CLK nomor 36 pada laporan keuangan PTPP, kita bisa melihat utang bank berdasarkan nama bank yang memberikan pinjaman seperti pada gambar. Bahkan jika kita scroll lebih dalam lagi dan lebih detail, kita bisa melihat tanggal jatuh temponya, bunganya, dan jumlah outstandingnya, serta digunakan untuk apa sih utang itu. Sehingga kita bisa menilai nih, apakah utang yang dimiliki perusahaan adalah utang yang produktif atau tidak. Jenis utang jangka panjang selanjutnya adalah utang obligasi atau bahasa Inggrisnya bond payable. Sama seperti bank loan, jika kita membuka CLK utang obligasi yaitu CLK 37 pada laporan keuangan PTPP, kita bisa tahu obligasi apa saja yang outstanding, kapan tanggal jatuh temponya, dan bunganya. Selain itu, kita juga bisa melihat syarat-syarat dalam menerbitkan obligasi, sehingga kita bisa melihat manajemen risiko perusahaan atas utangnya. Hal yang penting diperhatikan saat melihat utang obligasi adalah melihat utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Karena biasanya utang obligasi itu jumlahnya sangat besar. Sehingga kita bisa melihat nih, apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayarnya, misalnya dengan melihat ketersediaan kasnya, atau perusahaan akan melakukan restrukturasi untuk membayar utang tersebut. Bagian terakhir dari neraca adalah ekuitas. Hal yang penting untuk diperhatikan di sini adalah jumlah saham outstanding dalam rupiah beserta jumlah lembarnya. Seperti yang bisa kalian lihat pada highlight pertama ini. Selain itu, hal yang harus diperhatikan dalam bagian ini adalah akun saldo laba atau bahasa Inggrisnya return earning. Akun saldo laba adalah jumlah laba yang perusahaan tarik kembali dan simpan untuk digunakan di kemudian hari, baik itu untuk ekspansi ataupun untuk keperluan lainnya. Saat perusahaan mencatatkan laba, perusahaan memiliki dua pilihan, yaitu untuk membagikan labanya ke pemegang saham sebagai dividen atau menahannya kembali untuk perusahaan. Nah, jumlah laba yang ditahan itulah yang kemudian dicatat pada bagian saldo laba ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Untuk apa sih kita mempelajari lebih dalam mengenai laporan arus kas? Gunanya adalah untuk mendapat gambaran bagaimana perusahaan mengelola kas mereka. Karena kas merupakan komponen yang sangat penting bagi kegiatan operasional sebuah perusahaan. Bagaimana nih cara kita menganalisanya? Terdapat 4 step yang akan kita bahas satu persatu. Step pertama, analisa pada bagian apa kas banyak digunakan dan banyak didapatkan. Beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri sendiri adalah pada aktivitas apa kas perusahaan banyak digunakan dan didapatkan. Lalu yang kedua, apakah pada aktivitas operasi, pendanaan, atau investasi? Lalu apakah arus kas operasional cukup untuk mengcover capital expenditures-nya? Sumber utama penerimaan kas setiap perusahaan dapat berbeda-beda, tergantung stage of growth-nya. Apabila perusahaan berada pada tahap mature, maka sumber penerimaan kas utamanya adalah arus kas operasional. Tetapi kalau perusahaan berada pada early growth stage, maka kemungkinan besar arus kas operasionalnya akan negatif karena perusahaan banyak berinvestasi pada inventory dan piutang untuk bisa grow atau expand. Yang perlu kalian pahami juga, perusahaan yang banyak menggunakan uangnya pada kegiatan investasi bisa kita expect untuk memiliki revenue growth yang tinggi di masa yang akan datang saat hasil investasi mereka berbuah. Tetapi kalau historically perusahaan sudah spend banyak uang untuk investasi, tetapi ternyata revenue-nya tidak grow, maka kita harus perhatikan lebih dalam lagi. Kita harus raise your flag. Perusahaan cenderung untuk menggunakan uangnya untuk kegiatan investasi, misal bayar utang, jika mereka tidak menemukan peluang investasi yang baik. Jadi, membayar utang belum tentu sesuatu yang baik, karena bisa saja usahanya lagi terhambat atau tidak bisa grow at the moment, atau memang keputusan manajemen saja untuk membayar utang. Pada laporan arus kas PTPP, kita bisa lihat bahwa uang kas digunakan paling banyak untuk membayar supplier dan membayar utang. Hal ini adalah wajar karena memang core bisnis dari PTPP didasari oleh utang, sehingga memang sudah layak dan sepantasnya bagi PTPP untuk banyak mengeluarkan uang kasnya demi membayar utang dan menjaga kestabilan neracanya. Lalu kas operasional yang negatif dalam perusahaan konstruksi adalah hal yang cukup wajar juga. Karena dalam mengerjakan proyek, seringkali perusahaan diharuskan untuk menanggung biayanya dengan uangnya sendiri, baru kemudian dibayar di akhir, atau biasa disebut sebagai turnkey project. Itulah mengapa istilah cash flow macet sering muncul apabila perusahaan konstruksi tidak dapat membatasi dan mengatur arus kas operasinya yang sangat rawan ini. Step kedua adalah kita dapat menganalisa faktor utama yang mempengaruhi arus kas operasi. Pada bagian ini akan terlihat secara jelas arus kas dalam kegiatan operasional. Dalam kegiatan operasional, arus kas masuk berasal dari kas yang diterima dari pelanggan, kemudian kas tersebut akan digunakan pertama untuk membayar pemasok atau supplier, membayar gaji yaitu melalui beban gaji, membayar pajak, dan membayar bunga. Komponen ini biasanya berlaku bagi kebanyakan emiten, jadi formatnya akan tetap sama. Beberapa hal yang dapat kalian tanyakan dalam menganalisa arus kas operasional adalah apa faktor yang mempengaruhi kas operasional. Apakah arus kas operasional lebih rendah atau lebih tinggi daripada net income-nya dan kenapa? Terakhir, seberapa konsisten arus kas operasional perusahaan dari tahun ke tahun? Kenapa kita harus mengcompare arus kas operasional dengan net income? Karena hubungan antara laba bersih dan arus kas operasi juga menjadi indikator earnings quality. Jika perusahaan memiliki pendapatan bersih yang besar tetapi arus kas operasionalnya buruk,
mungkin merupakan pertanda earnings quality yang juga buruk. Perusahaan tersebut mungkin melakukan pencatatan akuntansi yang agresif untuk meningkatkan laba bersih, tetapi tidak menghasilkan uang tunai untuk bisnisnya. Padahal kembali lagi, cash adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Step ketiga adalah kita dapat menganalisa faktor utama yang mempengaruhi arus kas investasi. Dalam melihat laporan arus kas investasi, kita perlu meneliti dan membaca kegiatan apa yang menyebabkan keluar atau masuknya kas pada kegiatan investasi. Apakah menjual aset, membeli aset, atau menjual instrumen investasi, dan sebagainya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui berapa banyak uang tunai yang diinvestasikan untuk masa depan, misalnya dalam plan property equipment, berapa banyak yang digunakan untuk mengakuisisi perusahaan lain, dan berapa banyak yang disisihkan untuk investasi liquid seperti saham dan obligasi. Ini juga akan memberitahu kita berapa banyak uang tunai yang didapatkan perusahaan dengan menjual jenis aset mereka. Company yang banyak menghabiskan uangnya untuk investing, maka ada kemungkinan akan mengalami higher revenue growth untuk beberapa waktu ke depan, saat pilihan investasi mereka itu tepat. Step terakhir adalah kita menganalisa faktor utama yang dapat mempengaruhi arus kas pendanaan. Lihat komponennya untuk memahami apakah perusahaan sedang mengumpulkan modal atau membayar utangnya. Misalnya pada laporan keuangan PTPP ini, setelah kita lihat selisih antara kas yang diterima dan dikeluarkan untuk instrumen utang lebih banyak yang diterima, yang artinya perusahaan sedang dalam tahap mengumpulkan utang. Kita juga bisa mengamati jenis pendanaan apa yang perusahaan lebih sering gunakan, apakah instrumen utang atau ekuitas. Apabila perusahaan lebih suka pakai utang, maka kita harus lebih berhati-hati. Coba dalami apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayarnya, kapan tanggal jatuh temponya. Nah, kalau untuk PTPP, karena memang perusahaannya bergerak di sektor konstruksi, maka instrumen yang paling sering digunakan adalah utang. Hal terakhir yang dapat kita pelajari dan kita dapatkan dari cash flow statement adalah tentang free cash flow. Tadi disebutkan sebelumnya bahwa dalam menganalisa laporan arus kas, kita harus melihat apakah arus kas operasi cukup untuk menutup capital expenditure-nya. Apabila ternyata cukup dan ada kelebihan, maka kelebihan arus kas operasi atas belanja modal secara umum dikenal sebagai arus kas bebas atau free cash flow. Ada dua jenis free cash flow, yaitu FCFF atau free cash flow to firm. Adalah arus kas yang tersedia untuk kreditor dan pemberi modal perusahaan setelah semua biaya operasi termasuk pajak penghasilan telah dibayar. Intinya free cash flow untuk firm atau untuk perusahaan. Dengan melihat cash flow statement, kita bisa menghitung FCFF dengan rumus FCFF sama dengan arus kas operasi ditambah interest expense atau biaya keuangan dikali 1 min tax rate dikurangi dengan capital expenditure. Selanjutnya adalah free cash flow to equity, yaitu arus kas yang tersedia untuk pemegang saham biasa perusahaan. Setelah semua biaya operasional dan biaya pinjaman termasuk pokok dan bunganya telah dibayar, intinya adalah free cash flow untuk bagian ekuitas perusahaan. Jadi kalau tadi FCFF adalah untuk pemberi hutang dan pemberi modal, FCFI adalah arus kas untuk pemberi modal saja. Dengan melihat cash flow statement, kita bisa menghitung FCFI dengan rumus FCFI sama dengan arus kas operasi dikurangi capital expenditure dan ditambah net borrowing apabila ternyata perusahaan lebih banyak meminjam atau dikurang dengan net debt payment apabila perusahaan lebih banyak membayar hutang. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai fraud on financial statement atau penipuan-penipuan dalam laporan keuangan. Penipuan sulit dibongkar. Kita harus menyelidiki sangat dalam, bersabar panjang untuk mengumpulkan informasi layaknya seorang detektif. Terutama karena pada sebagian besar kasus, auditor juga terlibat di dalamnya. Pada berbagai contoh, skandal terbongkar oleh pengakuan informan internal atau biasa disebut whistleblower. Tetapi pada kasus lain, kecurangan terlihat sangat jelas hingga tidak dapat dikendalikan lagi, contohnya pada emiten Aisyah. Nah, berikut adalah contoh-contoh financial statement fraud yang terkenal di dunia. Yang pertama adalah Waste Management pada tahun 1998 di mana mereka meningkatkan waktu depresiasi untuk perawatan. Selanjutnya adalah kasus Enron di 2001 di mana mereka mengeluarkan utang dari neraca. Dan selanjutnya adalah kasus WorldCom tahun 2002 di mana mereka mengumpulkan modal dibanding mengeluarkan biaya. Dan yang terakhir yang menyebabkan krisis tahun 2008 adalah Lehman Brothers di mana mereka menggelembungkan penjualan. Dan yang terakhir adalah kasus asuransi AIG tahun 2005 di mana mereka melakukan manipulasi harga saham. Skandal akuntansi terjadi karena tidak kompetennya manajemen, seperti mengatur target penjualan yang tinggi dan mengindahkan balance sheet dengan merger. Produsen komputer HP harus merugi sebesar 8,8 miliar dolar karena merger yang gagal dengan perusahaan otonomi dan membayar harga yang sangat tinggi meskipun telah menerima banyak peringatan. Di masa sekarang ini mengatasnamakan ekonomi, banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil berusaha untuk diselamatkan dan di dalam prosesnya penjahat kerah putih semakin kreatif. Bukannya kita berharap perusahaan-perusahaan untuk gagal dan bangkrut, tetapi mengajak teman-teman untuk dapat melihat laporan keuangan with eagle eyes. Jangan sampai jatuh cinta meski enak dipandang. Tetaplah objektif dan skeptis. Berikut adalah common practice dalam penipuan laporan keuangan. Yang pertama adalah pendapatan palsu. Perusahaan akan berusaha mengakui pendapatan yang tidak ada, terutama jika menjelang akhir kuartal atau tahun finansial. Kemungkinan polanya seperti ini, memenuhi kanal penjualan, yaitu mengirimkan persediaan pada distributor dan mengakuinya sebagai pendapatan jauh sebelum pelanggan membelinya, seperti perusahaan obat-obatan. Bahkan sampai mengirimkan barang yang tidak dipesan.
Hal ini dapat dideteksi dengan melihat apakah ada peningkatan drastis pada piutang dagang. Jika ada, berarti ada kemungkinan perusahaan mengakui pendapatan yang tidak diminta oleh siapapun. Lihatlah catatan atas laporan keuangannya untuk mengetahui daftar customer yang berutang, yang apa yang piutangnya tiba-tiba melonjak nih. Nah, pola yang kedua adalah mengakui penjualan di masa depan dan bukan membaginya bergantungan pada durasi kontrak. Dan terakhir adalah melakukan tahan dan tagih, yaitu mengakui penjualan setelah adanya komitmen dari pembeli tanpa mengirimkan barangnya. Nah, bagaimana cara kita mendeteksinya? Kita dapat menghitung cash conversion cycle yang dijelaskan pada modul analisa rasio keuangan. Penjualan secara normal seharusnya cepat atau lambat akan dikonversi menjadi kas. Apabila pendapatan meningkat, maka seharusnya arus kas pun ikut meningkat. Jika tidak, maka kita patut curiga karena penjualan hanya sekedar catatan dan tidak ada cashnya. Hal ini terjadi pada saham Aisyah, PBRX, Bumi, dan Serial. Cara selanjutnya adalah kita mengamati jika adanya pertumbuhan mendadak dalam pendapatan. Juga dapat memberikan sinyal, terutama di akhir periode akuntansi. Sangat disarankan untuk membandingkan pertumbuhan pendapatan perusahaan dengan para pesaingnya. Penjualan yang meningkat terlalu tinggi dibanding kompetitor juga patut dicurigai. Nah, selanjutnya adalah apabila biaya pengiriman terlalu kecil padahal penjualannya meningkat, maka kita bisa lihat bahwa barang yang diakui sebagai penjualan mungkin sebenarnya belum dikirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya kita bisa melihat pertumbuhan laba bersih atau net income, apakah lebih tinggi dari pertumbuhan HPP atau COGS atau cost of revenue-nya. Jika ya, maka kita patut mencurigai bahwa peningkatan laba bersih tidak berasal dari core bisnis perusahaan tetapi dari modifikasi pencatatan keuangannya. Terus bisa juga perusahaan mengubah kebijakan pengakuan pendapatan dalam footnotes-nya. Apabila pendapatan tiba-tiba melonjak, coba kita cek CALK nomor 2-nya. Kita lihat apakah ada perubahan dalam metode pengakuan pendapatannya. Belum tentu peningkatan pendapatan berarti perusahaan berhasil menjual lebih banyak. Common practice yang kedua adalah balance sheet booking, yaitu coba mendisguise atau menyamakan utang dan biaya. Manajemen akan berusaha mempercantik neracanya dengan menghilangkan piutang dan utangnya. Kemungkinan polanya adalah mendisguise bad receivable, disamakan menjadi piutang dagang padahal seharusnya dilakukan write off sesuai dengan standar akuntansi. Atau aset tetap yang telah usang, rusak atau perlu diperbaiki tetapi masih dipakai dan dicatat sebagai aset, padahal seharusnya di write off atau disusutkan. Lalu selanjutnya adalah utang pajak yang tidak dibayar. Ini karena kebanyakan rasio utang tidak menghitung utang pajak, sehingga mereka bayarnya diperlambat atau ditunda-tunda. Selanjutnya adalah mengakui utang jangka pendek sebagai jangka panjang dan membuat kesan palsu mengenai kemampuan membayar utang perusahaan. Secara lebih detail, akun-akun yang ada di neraca yang sangat mudah di otak-atik oleh perusahaan yang pertama adalah akun presiden atau inventory karena volumenya tidak terbatas dan dapat didistribusikan pada beberapa lokasi. Dan perusahaan dapat menggelembungkan jumlah barang atau nilainya atau bahkan keduanya. Misalnya, menghitung barang yang sama berkali-kali setelah memindahkannya antara pabrik A ke pabrik B. Bahkan meminjam atau mencuri persediaan dari pemasok. Terkadang skema ini sulit diketahui tanpa adanya kesempatan langsung untuk mengobservasi persediaan secara fisik. Meskipun bisa datang secara langsung, tidak semua kejahatan pun juga dapat terlihat. Selanjutnya adalah akun piutang dagang. Piutang dagang merupakan kesempatan lain untuk akun yang dapat dimanipulasi. Suatu perusahaan dapat mencatat bad receivable sebagai aset dan tidak mengakuinya sebagai allowance for doubtful account. Selanjutnya adalah memperpanjang waktu aset tetap dengan memperpanjang waktu penyusutan dari standar pabrik. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi penipuan-penipuan balance sheet booking ini? Kita bisa lihat pertumbuhan COGS perusahaan. Apabila pertumbuhan COGS sangat rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan, kita harus berhati-hati. Selanjutnya kita bisa melihat perputaran persediaan menggunakan rasio inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio yang sangat lambat dibandingkan dengan penjualan juga merupakan peringatan seperti yang ada pada emiten tele. Selanjutnya adalah kita melihat penjualannya tumbuh, namun pertumbuhannya berada pada piutang dan bukan pada kas. Nah, ini juga kita harus lebih berhati-hati. Lalu, common practice dalam fraud on financial statement yang berikutnya adalah manipulasi timing. Salah satu asas utama akuntansi adalah prinsip matching cost with revenue, di mana perusahaan harus mengakui beban atau biaya di periode yang sama dengan pendapatan yang berhubungan dengan biaya tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip ini dan memainkan pemilihan waktu timing seringkali dilakukan dan digunakan untuk penipuan, diakibatkan karena kurang kompetennya manajemen. Kemungkinan polanya adalah mengakui penjualan lebih cepat dan menunda beban. Perusahaan dapat menahan tagihan dari pemasok dan tidak mengakuinya sebagai beban hingga awal periode akuntansi berikutnya. Dengan begini, keuntungan untuk periode itu akan terlihat sangat tinggi. Selanjutnya adalah membayar biaya di depan. Dengan demikian, keuntungan pada periode berikutnya akan meningkat drastis karena biayanya telah diserap di awal. Selanjutnya adalah penyusutan. Perusahaan juga dapat bermain dengan timing yang ada di dalam penyusutan atau depresiasi. Meningkatkan jumlah tahun akan membuat beban penyusutannya mengecil. Nah, dengan seperti ini, beban penyusutan akan mengecil dan laba pun akan meningkat. Selanjutnya adalah bermain dengan beban pajak. Untuk meminimalisasi beban pajak, manajemen dapat memindahkan beban dari satu periode akuntansi ke periode selanjutnya. Setelah mengetahui beberapa hal tadi, diharapkan teman-teman bisa lebih teliti dan skeptikal dalam melihat laporan keuangan, serta mengetahui akun-akun apa saja yang rawan dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam menganalisa laporan keuangan.